Ada seorang tetangga baru di sebuah perumahan. Dia main ke rumah tetangga seorang nenek yang sudah tua ya. Lalu dia main ke sana. Kemudian si tetangga ini melihat di meja, wah ada banyak jajan, tapi dia tertarik karena di situ dia melihat ada kacang mete. Kacang mete enak ya, enak itu. Dan ngobrol-ngobrol, si nenek sebenarnya tidak mempersilahkan makan kacang metenya, ada jajan lain, tapi dia tertarik dengan apanya? Kacang mete. Neneknya bilang gini, silakan mencicipi. Wah itu si tetangga baru ini makan kacang mete, satu toples habis loh, toplesnya sih kecil. Wih, terus neneknya bilang terima kasih ya, saya senang kamu suka kacang mete saya, karena tiap tahun itu cucu saya selalu kirim coklat, dia coklat Silver Queen yang banyak kacang metenya. Berarti nenek makan coklatnya, iya kamu makan kacang metenya. Wah, dia mau muntah-muntah rasanya. Bekasnya nenek, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat menjadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita membuka Alkitab kita. Kita belajar di tahun baru ini dengan tema bersama kita ucapkan 2, 3. Mendekatlah. Mendekat sama siapa? Kepada Tuhan. Kita baca ayat kita dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sudah menemukan? Kurang. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama-sama Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi tema kita di tahun baru ini 2021 kita disuruh mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara sudah dekat, dekat lagi. Amin. Yang jauh, jangan jauh-jauh. Dekat kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap kita yang mau datang kepadanya. Bahkan Dia mengundang kita. Kalau kamu berlatih lesu, kamu berbeban berat, ayo datang. Kita disuruh datang supaya kita dekat kepada Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu tahun 2020 sedekat apa Anda dengan Tuhan. Tapi saudara buatlah komitmen di tahun 2021, saya ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Saya ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengar Bapak Ibu, dunia ini bukan lebih baik. Dunia ini semakin menuju kepada kehancuran. Dunia ini semakin berdosa. Dunia itu bicara orang yang ada di dalam dunia. Dunia ini semakin tidak lebih baik, saudara. Kondisinya makin membuat orang jatuh di dalam dosa. Ya, saudara, kita lihat gara-gara banyak peristiwa di televisi, saudara bisa lihat. Gara-gara uang orang menjual dirinya, gara-gara uang orang korupsi. Orang yang korupsi itu bukan orang miskin loh. Orang yang punya duit bermiliar-miliar, tapi masih mau korupsi. Baru-baru kita dikagetkan kan? Dana sosial. Bukan orang yang tidak punya duit, orang yang punya uang. Dan sebagainya, saudara. Jadi kondisi dunia kita bukan semakin baik. Dunia semakin jahat. Karena itu, saudara, kita perlu apa? Kenapa? Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, yang mendekat siapa? Dunia. Kalau saudara baca ini, pasal 4 itu perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Kalau Anda tidak mendekat kepada Allah, maka dunia yang mendekat kepada kita. Tolong dibaca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang
ke-19. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Saya bacakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Si jahat. Ya, jadi saudara lihat ini, dunia ini dikuasai oleh siapa nih? Kalau Anda tidak mendekat kepada Tuhan, kalau kita tidak dekat kepada Dia, maka dunia yang mendekat. Dan Anda tahu dunia ini berada di bawah kuasanya siapa nih? Mengincar kita. Kalau Tuhan datang katanya Dia mau beri hidup dalam kelimpahan. Tapi kalau pencuri itu datang, dia datang untuk apa? Mencuri dan membinasakan. Tinggal saudara mikir, saya mau dekat sama siapa nih? Karena itu aja pilihannya. Kalau udah dekat dengan Tuhan, dekat dengan dunia. Dunia yang dikuasai oleh siapa? Si jahat. Nah ini, saudara, ini dunia ini. Dunia yang berada di bawah kuasa si jahat ini menawarkan, wah mantap, siapa yang tidak kepingin duit tadi? Semua orang kepingin apa? Uang. Apalagi nih? Tahta ini. Ini? Wah. Pak, fokus. Gimana Pak? Kalau di kamar ini, cantik ini Pak. Mas Kris ada lah. Mas Kris selama menjomblo ini. Gimana Mas? Dia nggak nolak ya Mas ya. Saudara, jadi dunia menawarkan ini. Uang. Kita baru dikejutkan pengakuannya sekarang Gisel itu ya. Aduh, suaminya menangis, gading itu, tapi udah cerai kan? Dia udah cerai. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak mendekat dengan dengan Tuhan, dunia mendekat kepada kita. Dan dunia yang mendekat kepada kita, dunia yang dikuasai oleh si jahat, dunia yang dikuasai si jahat itu menawarkan ini. Siapa yang tidak mau? Orang berani bayar demi kedudukan. Ada karena dia punya uang dan dia berkuasa. Dunia menawarkan ini. Makanya hati-hati, dunia kita tidak lebih baik. Jangan bersahabat dengan dunia. Kita boleh tinggal di dunia, tapi jangan bersahabat dengan dunia. Karena Yakobus 1 berkata, kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan musuh dengan Allah. Kita menjadikan diri kita bermusuhan dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya bersahabat dengan dunia, Anda dekat dengan dunia, nyantol kepada dunia, maka Tuhan berkata, kamu bermusuhan dengan aku. Dan saudara tahu dunia ini nanti akan hancur. Segala yang ada di dunia juga akan apa? Hancur. Nah saudara-saudara, hati-hati dengan tawaran dunia. Anda lihat, iblis berusaha apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis menarik kita supaya kita jauh dari Tuhan. Kalau lagunya siapa itu? Ku tak bisa jauh darimu. Kalau bunyi itu Tuhan enak banget. Amin. Tak bisa jauh darimu. Wah saudara, jadi iblis berusaha menjauhkan kita. Karena dia lihat saudara, kita dekat dengan Tuhan, dia berusaha, bahkan dia tarik kita sebisa mungkin. Saya juga heran ini kok iblisnya jadi merah, biasanya hitam gelap, ini jadi merah. Ini namanya iblis bisa berubah ya, bisa jadi wanita yang cantik, benar? Bisa. Bisa juga jadi setan yang ganteng, tapi jarang kita dengar ya ada setan ganteng. Tapi setan cantik banyak. Ini perempuan yang suka jadi setan berarti. Tidak ada laki-laki yang disebut setan menjelma jadi lelaki yang ganteng, tidak ada. Tapi orang banyak ngomong gini, setan itu jangan dikira kayak malampir, tapi dia bisa jadi wanita yang apa? Cantik. Dasar setan ini wanita ya. Berusaha ditarik nih. Saya mau tanya, engkau berikan dirimu kepada siapa? Kepada dunia atau kepada Tuhan? Kalau bicara kuat-kuatan, menurut saudara kuat mana? Tuhan atau setan?
Kuat mana? Kuat Tuhan, tapi persoalannya bukan karena Tuhan kuat. Bukan itu persoalannya. Persoalannya terletak pada diri Anda. Amin. Jadi persoalannya itu terletak pada diri Anda. Kita mau mendekat kepada Tuhan atau mendekat kepada siapa? Kita mau mendekat kepada Tuhan atau mendekat kepada iblis? Kepada dunia? Persoalannya itu pada diri Anda. Kalau Tuhan sih kuat banget. Gampang banget Tuhan menghancurkan setan itu. Dengan nafas hidup aja, habis itu iblis. Tapi persoalannya ada pada diri Anda. Ada pada kita. Saya mau kemana nih? Saya mau kemana nih? Diberi kebebasan oleh Tuhan. Kamu mau dekat kepada siapa? Kepadaku atau kepada iblis? Kamu mau mengabdi kepada siapa? Mamon, dewa kekayaan, atau kepada Tuhan? Kita disuruh milih. Sama nih. Jadi kemenangan itu terletak pada diri kita ketika kita berkata kepada iblis, no. Amin. Bilang kepada iblis, no. Nah, kepada Tuhan bilang apa? Yes. Saya mau nurut Tuhan. Yes. Tapi untuk iblis, no. Terletak pada diri kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sih sangat kuat, dia sangat powerful untuk menolong kita. Sangat powerful. Tapi masalahnya sekarang bagaimana kita? Tidak heran. Jangan berpikir tidak ada batuan yang tergeletak. Anda juga. Jangan berpikir itu jangan-jangan kemarin yang korupsi namanya kan Peter gitu ya. Jangan-jangan Kristen dia ya. Kemungkinan besar. Jangan dipikir anak Tuhan tidak bisa terjatuh karena punya Tuhan gitu. Tuhan menjaga, melindungi kita, iya. Tapi kemana arah saudara? Siapa yang saudara dengarkan? Ya, coba. Kita mau tunduk kepada siapa? Selalu ada godaan ini. Kalau kuat-kuatan tadi saya berkata Tuhan jauh lebih kuat daripada setan. Tapi terletak pada diri kita. Sekarang kita mau tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada setan? Yakobus 4 ayat 7 berkata apa? Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Tunduklah kepada siapa? Allah. Dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, lagi-lagi kembali pada diri Anda dan saya. Kita mau tunduk kepada siapa? Kita mau lari kepada siapa? Kita mau dekat kepada siapa? Kalau iblis selalu mengincar kita, menarik kita, dan berusaha menundukkan kita. Yesus pun dicobai, disuruh menyembah. Ayo sembah sekali aja. Tidak mau Tuhan. Yesus tidak mau ketika dia jadi manusia, tidak mau dia. Dia tidak mau tunduk kepada perintahnya setan. Setan perintahkan, coba kamu bikin batu jadi roti. Bisa nggak Tuhan bikin? Bisa. Tapi dia tidak mau tunduk pada perintahnya setan. Dia berkata, no, tidak. Coba kamu terjun dari hubungan banyak Allah. Pasti malaikat datang menatang. Tuhan bisa lakukan semuanya itu. Yesus bisa lakukan. Tapi dia tidak mau tunduk kepada perintahnya siapa? Iblis. Dia tidak mau. Dia usir malah. Nyala engkau iblis. Kalau Anda tunduk kepada Tuhan, saya percaya iblis lari daripada kita. Amin. Amin. Jadi karena itu jangan abu-abu loh, tidak jelas. Iki manut siapa ya? Hari ini tanggal 1 semua manut Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Besok tanggal 2 manut siapa? Ya. Hari Minggu manut Tuhan lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu manut siapa? Minggu datang lagi. Ayo kita mau komitmen 2021 Tuhan. Saya ingin lebih dekat lagi kepadamu. Saya tidak mau membiarkan diriku ditarik-tarik terus oleh setan. Saya tidak ingin membiarkan diriku dikalahkan oleh keinginan yang setan tawarkan tadi. Ada keinginan apa itu? Daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tidak, aku mau mendekat. Saya mau mendekat hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sekarang kita lihat
Mendekatlah kepada Tuhan, tangannya terbuka. Ayo datang, kata Tuhan. Ayo datang, mendekat kepada Tuhan. Saudara tahu, jika Tuhan itu sumber, jika Tuhan itu sumber segala sesuatu, maka apa? Iya, maka mendekatlah. Kalau dia itu sumber segala sesuatu, maka mendekatlah. Coba bayangkan kalau Presiden Joko Widodo berkata kepada saya di WhatsApp, Pak Robert, sehabis Bapak khotbah di tahun baru ini, segera ke Jakarta. Saya ingin bertemu dengan Bapak. Wih, saya kira-kira berangkat enggak? Halo, berangkat enggak kira-kira? Oh, pasti. Terus Pak Jokowi bilang gini, saya kirim pengawal nanti untuk mengawal Bapak. Wah, luar biasa. Itu baru Presiden Joko Widodo. Kalau Tuhan bilang, ayo datang. Anda mau datang enggak? Halo? Datang enggak? Tuhan kan enggak kelihatan. Kalau Jokowi kan kelihatan, Tuhan enggak kelihatan. Saudara, yang bikin Jokowi jadi presiden ya Tuhan juga, saya bilang. Yang lebih berkuasa, ya Tuhan lebih berkuasa daripada seorang apa? Presiden. Kalau presiden suruh saya mendekat, pasti saya mau. Apalagi kalau Tuhan yang suruh mendekat, ayo mendekat. Saudara mau enggak mendekat? Langsung ingat, Tuhan itu sumber segala-galanya. Amin. Wah, Tuhan itu sumber segala-galanya. Yang pertama, saudara, Tuhan itu sumber apa? Ketenangan. Mari baca, tolong baca Mazmur 62 ayat 2. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Daud merasakan ketenangan bukan karena dia seorang raja, dia punya kedudukan. Tidak. Daud merasakan ketenangan bukan karena dia punya harta yang berlimpah, juga tidak. Daud merasakan ketenangan bukan karena ada istri-istri di sekeliling dia, tidak. Tapi Daud berkata, hanya dekat, ada kata hanya loh. Tidak ada yang membuat bisa Daud merasakan ketenangan. Hartanya tidak bisa membuat dia tenang. Istri di sekitarnya tidak bisa membuat dia tenang. Kedudukan yang dia punya tidak bisa membuat dia tenang. Dia hanya berkata, hanya dekat Allah saja. Ya, pemazmur ini. Aku merasakan apa? Ketenangan. Saudara, kalau saudara gimana? Belina. Kamu tenang dekatnya Jule? Wih, langsung dilirik. Sweet. Ya, nanti akan menikah tanggal 27 Februari. Saya tanggal 12 Februari ke Jember menghadiri pernikahan. Jadi beda tanggal. Jadi saya bisa memberkati nanti pernikahannya. Ini cinta kilat, lebih hebat dari kilat lagi, Bang. Gimana Jelina? Kalau dekat dengan Julia tenang nggak? Yes. Kalau gitu suruh dekat-dekat terus. Julia gimana? Kalau dekat dengan Jelina tenang nggak? Bilang gini, hanya dekat kamu saja aku tenang, yang enggak. Yang lain tidak membuat aku tenang. Pemazmur itu bilang gini, hanya dekat Allah saja. Jadi tidak ada yang lain yang bisa membuat pemazmur ini bisa tenang. Daud hanya mengatakan hanya dekat Allah saja. Bayangkan itu. Berarti Daud ini dekat memang dengan Tuhan. Amin. Dia waktu dekat dengan Tuhan, dia rasakan ada ketenangan itu. Harta tidak bisa memberi kepuasan dalam hidup kita. Bahkan orang yang tergila-gila dengan harta, orang yang haus akan harta, tidak akan pernah puas dengan harta katanya. Tapi dekat dengan Tuhan itu loh. Daud bilang, aku tenang. Makanya saudara, dekatlah kepada Tuhan karena Dia itu sumber dari segala sesuatu. Salah satunya, Dia itu sumber ketenangan. Kalau engkau punya masalah, jangan jauh-jauh dari Tuhan malah. Jangan. Nyanyikan lagunya, aku tak bisa jauh daripadamu Tuhan. Aku ingin dekat. Kenapa aku punya masalah ini? Sampaikan.
Utarakan di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Bawa pergumulanmu kepada Dia. Dekat kepada Tuhan. Jangan jauh malah. Jangan jauh. Dekat kepada Dia. Dia akan memberi ketenangan saudara menghadapi masalah. Ketenangan itu luar biasa. Orang kalau tenang baru dia bisa berdoa. Benar nggak? Kalau kita tenang baru kita bisa melakukan sesuatu. Kalau tidak tenang, gelisah, apa yang terjadi? Ya, panik, apa yang terjadi? Tapi orang yang tenang dia bisa mengerjakan sesuatu dengan benar, dengan baik. Banyak cerita-cerita yang kita dengar terjadi kebakaran di sebuah rumah itu. Ibu ini panik. Wah, dia cepat-cepat berusaha menyelamatkan anaknya. Tapi sampai di luar dia lihat yang digendong adalah boneka. Bukan anak saya nih. Anaknya kokongan kebakaran api gara-gara tidak tenang. Saya udah pernah cerita juga. Saya diajak oleh teman saya. Kita lagi sepeda santai. Waktu itu saya masih SMP. Ayo kita ke kebun papa saya. Kebun mangga sudah. Mangganya menarik sekali. Kita masuk di kebun itu. Kita manjat, kita makan sepuasnya. Tiba-tiba dari kejauhan kami diteriaki, "Woi, awas!" dengan golok. Katanya bapak punya, bukan? Semua langsung turun, lari. Ambil sepeda teman saya. Ada satu teman saya, dia gemetar, kuncinya tidak pernah tepat. Salah terus, akhirnya diangkat itu sepeda lari. Orang itu ngejar kok. Kalau tidak tenang begitu, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, dengan tepat. Makanya Daud bilang gini, Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku tenang. Dengan ketenangan pun engkau bisa berdoa kepada Dia. Amin. Amin. Dia sumber loh segala-galanya. Ya, kemudian Tuhan itu sumber apa lagi? Pengharapan. 2021 tahun baru ini semua orang ingin punya pengharapan lebih baik. Amin. Bahkan orang ingin menggapai pengharapannya. Supaya pengharapan itu saya bisa nikmati, saya bisa gapai pengharapan itu. Dan tahu saudara, sumbernya siapa? Siapa sumbernya pengharapan? Lagi-lagi dia adalah Tuhan, sumber dari apa? Pengharapan. Coba baca Roma 15 ayat 13. Tolong, seorang bacakan. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Kenapa bisa berlimpah-limpah? Karena Dia Tuhan sumber memenuhi kamu. Dia Tuhan sumber pengharapan, memenuhi kamu, bahkan berlimpah-limpah. Nah, karena itu jangan hidup tanpa pengharapan. Amin. Sebab Tuhan itu sumber pengharapanmu. Ya, jangan hidup tanpa pengharapan. Karena apa? Tuhan sumber pengharapan. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu kasihan. Dia tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Dia tidak punya patron dalam hidupnya. Tapi orang punya pengharapan, sekalipun dia di dalam kondisi sakit, dalam kondisi mungkin tak berdaya, tapi dia masih punya pengharapan. Lihat itu loh, penjahat di samping Yesus. Sebentar lagi dia meninggal, tiba-tiba dia punya pengharapan kepada Yesus. Dan dia berkata, "Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku." Hari itu Yesus berkata kepada dia. Yesus berkata kepada penjahat ini apa? "Hari ini engkau bersamaku di mana?" Di Firdaus. Itu dalam waktu yang beberapa menit aja udah muncul pengharapannya. Dia lihat Yesus. Sementara penjahat yang lain bodoh, dia malah mengolok-olok, turun dari salib. Wah, tapi yang satu justru dia berkata, "Kalau engkau datang sebagai Raja, ingat aku." Pengharapannya adalah dia hidup di ambang kematiannya, dia memunculkan pengharapannya kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Amin. Dan hari itu dia menerima
keselamatan dari Tuhan. Padahal saudara tahu dia belum mengerti bagaimana berbuat baik, bagaimana beribadah. Dia penjahat sampai harus digantung di kayu salib. Tapi di detik-detik terakhir saudara, dia berkata kepada Tuhan itu yang memiliki sumber pengharapan. Kalau engkau putus harap, datang kepada dia, sumbernya. Amin. Ini rasanya tidak mungkin tercapai. Tahun ini pun rasanya tidak mungkin tercapai. Datang pada dia. Dia sumber pengharapanmu. Amin. Amin. Dia sumber pengharapanmu. Kemudian, jika Tuhan itu sumber segala sesuatu, maka mendekatlah. Karena Tuhan sumber apa? Kita nyanyikan pujian pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan, dia sumber pertolongan. Dia memberi pertolongan kepada orang yang sudah rasanya tak berdaya lagi. Dia sumber pertolongan. Saudara mau ditolong Tuhan? Amin. Ya dekat sama dia. Amin. Amin. Dekat kepada Tuhan kalau mau ingin mengalami pertolongannya. Dekatlah kepada Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan. Saya tidak tahu seberapa banyak Tuhan telah menolong kita di tahun 2020. Haleluya. Coba lambaikan tanganmu. Yang ditolong Tuhan, banyak ditolong Tuhan. Nah, tadi kesaksian yang kita dengar. Yang minggu besok bersaksi lagi ya. Besok minggu bersaksi lagi yang belum bersaksi. Ceritakan lagi bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan menolong. Ceritakan lagi kebaikan Tuhanmu. Sampaikan itu kebaikan Tuhanmu, supaya orang tahu, oh Tuhan itu penolong dalam hidup saya. Dikala aku lemah, aku dikuatkan dia. Dikala aku menghadapi berbagai macam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar buat saya. Dan bahkan saat aku putus asa, Tuhan munculkan harapan dalam hidup saya. Waktu aku kekurangan pun Tuhan memberi kecukupan sampai aku tidak meminta-minta. Dan saat aku sakit, Tuhan pun memberikan penghiburan, kesembuhan kepadaku. Haleluya. Tuhan itu sumber segala-galanya. Amin. Dia penolong dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang terakhir, jika Tuhan itu sumber segala sesuatu, maka mendekatlah. Tuhan sumber apa? Lagunya itu enak-enak. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tapi aneh kadang-kadang kita tahu sumber kekuatan itu Tuhan, kita nggak mau dekat dengan sumbernya. Kita coba dengan kekuatan kita, ternyata kita melampau kalah, saudara. Tadi saya berkata kalau kuat-kuatan, kuat iblis atau kuat Tuhan? Tuhan itu sumber kekuatan. Kita hanya disuruh ayo dekat kepada sumber. Amin. Ayo dekat kepada sumber, supaya Tuhan memberikan kekuatan. Yang lelah diberi kekuatan, dia bisa berlari lagi. Yang sudah tidak berdaya mungkin, dia bisa bangkit lagi. Ya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Mazmur 118 ayat 14. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca Mazmur 118 ayat yang ke-14. Kita ucapkan 2, 3. Tuhan kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi apa? Keselamatanku. Jadi 4 hal yang membuat kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang pertama apa? Butuh ketenangan enggak? Jalani 2021 ini dengan hidup tenang. Amin. Bukan kayak orang dikejar-kejar gitu ya, tidak. Bukan yang takut banget sama corona gitu ya, tidak. Tenang. Ya bukan kita mengabaikan corona, tidak. Tapi tenang hidupmu. Kemudian sumber apa lagi? Pengharapan. Tuhan, masih banyak harapan belum tercapai. Datang kepada sumbernya. Dan yang ketiga, dia sumber pertolongan. Semua orang bisa angkat tangan untuk tidak menolong Anda. Tapi Tuhan tidak pernah tidak. Dia selalu mau menolong Anda dan saya. Dan kita tidak perlu
tahu bagaimana cara Tuhan menolong Anda. Tapi yang aku tahu, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dan Dia beri kau kekuatan menjalani tahun 2021 ini. Ada masalah, kalau kuat, menang. Amin. Amin. Ada problem, kuat, pasti menang. Karena itu jangan biarkan dirimu mendekat kepada siapa tadi? Iblis. Kepada dunia yang dikuasai oleh Iblis. si jahat ini. Tapi berikan hidupmu kepada Tuhan, dekatlah. Dekatlah kepada Tuhan. Tepuk orang sebelahmu bilang, dekat sama Tuhan. Haleluya. Balas, gantian dong, balas. Kamu juga dekat sama Tuhanmu. Ya. Balas, kamu juga dekat sama Tuhanmu. Lalu mari kita bersama-sama berkata, ayo kita dekat kepada Tuhan. 2, 3. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.